kita. Saat ini saudara-saudara, saya ingin membicarakan soal esensi kebangkitan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bangkit? Kalau bangkit saudara-saudara, tentunya berbicara soal pikiran dan perasaan manusia. Bicara soal jiwa manusia yang tadinya terkungkung, yang tadinya tidak dapat berbuat apa-apa, yang tadinya kemudian tidak merespon apapun, dan kemudian tinggal di dalam pikiran dan perasaannya sendiri. Maka itulah manusia disebut sebagai manusia yang terkungkung. Dia hidup secara individualistik. Dia hidup mengingat dirinya sendiri. Dia ingin memprioritaskan dirinya sendiri. Dia tidak mau melakukan apapun karena menuruti kehendaknya sendiri. Pikiran individual seperti itulah yang kemudian disebut manusia terkungkung. Manusia hidup dalam kehidupannya sendiri. Manusia ada dikuasai oleh nilai-nilai individualnya atau pikiran dan perasaannya sendiri. Saudara-saudara, ketika manusia bangkit, saudara-saudara sekalian, itu artinya manusia mau hidup untuk bersama. Manusia bisa hidup untuk menerima orang lain. Manusia mau untuk memberikan penghargaan, mau memberi arti, mau kemudian menjadi bermanfaat bagi orang lain. Itu artinya manusia keluar dari dirinya sendiri. Manusia keluar dari kungkungan hidupnya atau perasaan dan pikirannya sendiri. Maka itulah yang saya maksudkan sebagai kebangkitan. Manusia bangkit dari pikiran dan perasaannya sendiri untuk hidup bagi orang lain, untuk memberi diri dan bermanfaat bagi orang lain. Maka saudara-saudara, bagaimana cara kita bangkit? Bangkit hanya bisa ketika pikiran dan perasaan manusia itu disegarkan. Ketika pikiran dan perasaan manusia itu dimoderasi. Saudara-saudara, berpikir untuk orang lain adalah soal kedewasaan, soal kebangkitan, soal hidup bagi orang lain. Maka itu hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang segar. Sebagaimana saya ketika menulis sebuah buku tentang psikologi, tentang hidup di dalam dirinya sendiri, tentang kehidupan di dalam diri sendiri, bahwa untuk keluar dari kungkungan itu hanya satu cara kita melakukan. Bagaimana? Kita menjaga, meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa seperti itu? Ketika kita berhubungan dengan Tuhan lewat doa, saudara-saudara, maka pikiran dan perasaan Tuhan akan membanjiri pikiran dan perasaan manusia. Itulah yang dimaksudkan dengan pikiran dan perasaan manusia disegarkan. Pikiran dan perasaan manusia dimoderasi, dilembutkan, yang kemudian akan membuat manusia hidup berdasarkan sifat-sifat Tuhan. Dia mau hidup untuk orang lain. Dia mau berkorban untuk orang lain. Dia mau memberi diri untuk orang lain. Itulah makna kebangkitan dalam kehidupan individual yang kemudian berubah menjadi kehidupan sosial, di mana kita hidup bagi orang lain, memberi diri dan bermakna bagi orang lain. Satu cara untuk melakukannya, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Berdoalah dengan benar, maka pikiran dan perasaan manusia disegarkan dan manusia pun bangkit dari kungkungan hidup sebagai manusia yang individual menjadi manusia yang universal. Demikian.